Selamat malam, perkenalkan saya Elsie Jayanti Boruna Pitukulu dengan NIM 210421139 dari Prodi Ilmu Administrasi Negara. Adapun video ini untuk mempresentasikan hasil dari laporan mata kuliah Administrasi Kependudukan dan Lingkungan Hidup yang diampu oleh Bapak dosen Adil Mubarak, SIP MSI. Adapun judul laporan KKL saya yakni tentang penanganan limbah medis pada klinik Pratama UNP. Latar belakang dari pembuatan laporan ini, klinik merupakan fasilitas kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan medis, berupa medis dasar dan medis spesialistik. Diselenggarakan oleh lebih dari satu jenis tenaga kesehatan, juga dipimpin oleh seorang tenaga medis berdasarkan Permenkes RI Nomor 9 Tahun 2015. Sebagai sarana pelayanan umum, klinik memelihara dan meningkatkan lingkungan yang sehat sesuai dengan standar dan persyaratan. Pesatnya pertumbuhan industri dan pelayanan kesehatan di Indonesia memberikan kontribusi signifikan dalam menghasilkan limbah. Karakteristik utama limbah pelayanan kesehatan adalah adanya limbah medis dan limbah non-medis. Limbah medis adalah limbah yang berasal dari kegiatan pelayanan medis. Berbagai jenis limbah medis yang dihasilkan dari kegiatan pelayanan di klinik dapat membahayakan dan menimbulkan gangguan kesehatan, terutama pada saat pengumpulan, pemilahan, penampungan, penyimpanan, pengangkutan, dan pemusnahan serta pembuangan akhir. Latar belakang pemilihan klinik UNP menjadi tempat penelitian mengenai penanganan limbah medis yakni didasarkan pada beberapa pertimbangan, di antaranya jumlah pasien dan produksi limbah medis yang representatif, fasilitas penanganan limbah medis yang mewakili kondisi umum di klinik, serta ketersediaan akses dan kerjasama dengan pihak klinik. Selain itu, lokasi klinik yang strategis dan representatif dari berbagai tipe klinik juga dapat menjadi pertimbangan. Dengan demikian, pemilihan tempat penelitian yang tepat ini memastikan hasil penelitian yang relevan dan dapat diaplikasikan secara luas. Sebelum memulai pembahasan tentang penanganan limbah medis pada klinik UNP, ada baiknya jika kita mengetahui apa sih itu definisi sampah. Menurut World Health Organization atau WHO, sampah adalah suatu yang tidak digunakan, tidak dipakai, tidak disenangi, atau sesuatu yang dibuang yang berasal dari kegiatan manusia dan tidak terjadi dengan sendirinya. Berdasarkan SKFNI tahun 1990, sampah adalah limbah yang bersifat padat yang terdiri dari zat organik dan zat anorganik yang dianggap tidak berguna lagi dan harus dikelola agar tidak membahayakan dan melindungi investasi pembangunan. Adapun jenis-jenis sampah, yang pertama ada sampah organik. Sampah organik adalah sampah yang dapat terurai atau dekomposisi dengan bantuan mikroorganisme. Biasanya berasal dari sisa-sisa bahan organik seperti aktivitas manusia, hewan, dan tumbuhan. Contohnya adalah sisa makanan, sisa potongan buah-buahan dan sayuran, kertas yang tidak digunakan lagi, dan lain-lain. Yang kedua adalah sampah anorganik. Sampah anorganik adalah sampah yang berasal dari bahan-bahan non-organik atau non-hayati yang memiliki ciri khas yakni tidak mudah terurai oleh bakteri pengurai. Contohnya adalah buangan bahan yang terbuat dari plastik, kaca, logam, karet, dan bahan kimia. Yang ketiga adalah sampah dari bahan berbahaya dan beracun, biasa disingkat oleh sampah B3. Sampah B3 ini adalah sampah yang mengandung bahan-bahan berbahaya dan beracun yang dapat membahayakan manusia dan lingkungan. Contohnya adalah baterai bekas dan lain-lain. Yang terakhir adalah sampah medis, yakni sampah dari kegiatan rumah sakit yang bersifat infeksius. Contohnya jarum suntik, botol infus, dan lain. Adapun tahapan pengelolaan sampah, yang pertama yakni timbulan sampah, yakni ketika sampah pertama kali dihasilkan dari sumbernya. Yang kedua
kedua itu ada pewadahan sampah, yakni proses penyimpanan sementara sampah sebelum diolah atau dibuang. Selanjutnya adalah tahap pengumpulan sampah, yakni kegiatan pengumpulan sampah dari sumber sampah yang selanjutnya dibawa ke tempat pembuangan sampah sementara yang telah disediakan atau langsung ke tempat pembuangan akhir sampah. Tahap yang keempat adalah proses pengangkutan, yakni proses mengangkut dari sampah yang disimpan dari tempat pembuangan sementara selanjutnya diangkat ke tempat pembuangan akhir. Langkah yang kelima yakni pembuangan akhir atau TPA, digunakan untuk mengelola atau membuang sampah di tempat pemusnahan. Sekarang kita sampai pada pembahasan limbah medis. Limbah medis adalah sampah yang berasal dari pelayanan medis, perawatan gigi, veterinary, farmasi, atau sejenis pengobatan, penelitian, atau pendidikan yang menggunakan bahan-bahan beracun dan infeksius berbahaya atau bisa membahayakan kecuali mendapat perlakuan khusus tertentu. Limbah medis tergolong dalam kategori limbah berbahaya atau beracun. Berdasarkan wujudnya, limbah medis ini dibagi menjadi 3, yakni limbah medis padat, limbah medis cair, dan limbah medis gas. Ini adalah profil klinik Pratama UNP, yakni sebuah klinik yang berada di bawah naungan Universitas Negeri Padang. Klinik ini melayani pasien umum dan BPJS dengan jadwal operasional Senin sampai Jumat pukul 8 sampai 16 WIB dan pada hari Sabtu pukul 8 sampai 13 WIB. Teman-teman bisa melihat struktur organisasi klinik Pratama UNP pada layar depan, yakni ada dimulai dari rektor, wakil rektor, dan divisi layanan kesehatan, kepala layanan hingga pada bidan. Adapun visi misi klinik Pratama UNP yakni menjadi pusat layanan kesehatan yang bermutu dalam meningkatkan derajat kesejahteraan masyarakat, serta menjadi pelayanan kesehatan yang bermutu dan bermartabat, mendukung terciptanya kesehatan dalam pelaksanaan Tridharma perguruan tinggi, menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan yang terakreditasi, mengembangkan fasilitas pelayanan kesehatan yang berjenjang dan terpadu, menciptakan data kelola pelayanan kesehatan yang baik, menjalin kerjasama dengan penyedia pendukung pelayanan kesehatan. Adapun bentuk penanganan limbah medis di klinik UNP yakni sebelumnya kita harus tahu tuh apa itu penanganan. Penanganan merupakan suatu proses tindakan atau cara menangani, mengurus serta menyelesaikan suatu perkara yang dilakukan oleh pihak yang berwenang, mulai dari pemilahan, pemisahan, penanganan, pengemasan, penyimpanan sementara, transportasi dan pembuangan akhir, sehingga perkara yang dihadapi dapat terkendali dan terselesaikan. Penanganan limbah medis pada klinik kesehatan meliputi harus dikelola dengan hati-hati untuk menghindari penyebaran infeksi dan cedera, serta mengurangi dampak terhadap lingkungan dan kesehatan manusia. Berdasarkan hasil penelitian, klinik UNP telah melakukan pemilahan karena untuk sampah itu sendiri harus dipisah dengan sampah yang lain, sehingga pemusnahannya juga harus berbeda dengan sampah-sampah lainnya. Dalam proses pemilahan, klinik UNP memiliki petugas sanitarian yang berperan dalam pemilahan sampah medis tersebut, yang mana petugas sanitarian ini memberikan pengajaran kepada petugas kebersihan lingkungan tentang tata cara pemilihan atau pemisahan sampah-sampah medis dengan sampah-sampah rumah tangga lainnya. Dalam prosesnya, pemilahan limbah harus dilakukan mulai dari sumber yang menghasilkan limbah, yang mana limbah benda tajam harus dikumpulkan dalam suatu wadah tanpa memperhatikan terkontaminasi atau tidak. Wadah tersebut juga harus anti bocor, anti tusuk, dan tidak mudah untuk dibuka, sehingga orang yang tidak berkepentingan tidak dapat membukanya.
Selain itu, jarum dan senger juga harus dipisahkan sehingga tidak dapat melukai orang yang mengumpulkan limbah tersebut. Dalam proses pemisahan, limbah medis dapat disimpan di berbagai tempat yang berbeda berdasarkan jenisnya. Nah, pada kantong plastik berwarna merah adalah wadah untuk menyimpan limbah medis berkategori radioaktif serta diberi lambang dengan keterangan kantong box timbal atau radioaktif. Nah, jika teman-teman melihat kantong box warna kuning, itu adalah wadah untuk menyimpan limbah dengan kategori sangat infeksius, dan kantong plastik warna ungu untuk limbah yang dikategorikan sitokrosis, dan yang terakhir adalah kantong plastik berwarna coklat, yakni wadah untuk limbah dengan kategori limbah kimia atau farmatik. Berdasarkan penelitian, dalam penanganan limbah medis tersebut, pihak klinik Pratama UNT melakukan pengumpulan yang dilakukan setiap hari jika ada timbunan limbah medis pada ruangan medis. Selain itu, klinik juga memiliki petugas khusus yang bertanggung jawab dalam penanganan limbah medis tersebut. Petugas pengumpulan limbah medis telah dilengkapi dengan perlengkapan pelindung diri seperti masker, sarung tangan, sepatu boot, apron, dan safety shoes. Sesuai dengan Kemenkes nomor 1204 tahun 2004 tentang persyaratan kesehatan lingkungan, klinik UNT telah menerapkan prosedur pengelolaan limbah medis yang sesuai dengan standar Kemenkes tersebut. Setelah ditangani, pihak klinik perlu melakukan pelaporan dan pencatatan tentang proses pengangkutan tersebut, yang mana pelaporan harus disampaikan kepada direktur atau kepala rumah sakit dan ditindaklanjuti dengan mekanisme pelaporan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Adapun isi dari Kemenkes nomor 1204 tahun 2004 tentang persyaratan kesehatan lingkungan. Yang pertama, klinik memiliki fasilitas pengelolaan limbah padat dan cair yang sesuai dengan standar. Hal ini mencakup pengumpulan, penyimpanan, transportasi, dan pemusnahan limbah medis. Yang kedua, klinik telah melakukan pelabelan pada setiap wadah limbah medis padat sesuai dengan jenisnya. Yang ketiga, klinik mengelola dan mengawasi penggunaan bahan kimia yang berbahaya dan beracun. Yang keempat, klinik telah melakukan pengangkutan limbah medis padat secara teratur, yang mana limbah medis padat ini dikumpulkan dari setiap ruangan menggunakan troli khusus dan tertutup. Yang kelima, klinik UNP juga memiliki wadah atau kantong khusus yang memiliki simbol khusus atau tanda khusus, misalnya sampah medis untuk kantong berwarna kuning. Dan yang terakhir, pihak klinik ini bekerja sama dengan pihak ketiga, yakni Dinas Lingkungan Hidup Kota Padang, yang dimana pihak ketiga tersebutlah yang berwenang untuk penanganan limbah medis di tempat pemusnahan akhir. Berdasarkan penelitian dilakukan oleh penulis di klinik UNP, selain penanganan terhadap limbah medis padat, klinik UNP juga memiliki fasilitas pengelolaan limbah cair, yang mana saat ini klinik memiliki instalasi pengelolaan air limbah atau IPAL. IPAL merupakan sistem pengelolaan air limbah yang khusus digunakan untuk sarana fasilitas kesehatan. IPAL ini memiliki kapasitas debit air limbah sedikit lebih kecil daripada sistem alur IPAL puskesmas dan digunakan untuk mengelola limbah klinik, terutama dari fasilitas sanitasi dan prosedur medis. Limbah cair yang dihasilkan dari klinik kesehatan meliputi limbah domestik, limbah klinis, air limbah laboratorium, dan lainnya. Proses pengelolaan limbah cair di klinik kesehatan melalui IPA melibatkan berbagai metode, seperti pengelolaan dengan biofilter anaerob, aerob, menggunakan bak ekualisasi, dan pengawasan kualitas limbah air. Limbah cair di klinik kesehatan mengandung berbagai zat berbahaya seperti limbah farmasi, zat kimia beracun, mikroba patogen, dan limbah radioaktif. Oleh karena itu,
Pengelolaan limbah cair perlu dilakukan secara optimal melalui IPAL untuk mengubah limbah cair tersebut menjadi sesuatu yang tidak berbahaya bagi lingkungan dan organisme hidup lainnya. Salah satu metode pengelolaan yang dapat digunakan adalah metode sequencing batch reactor atau SBR dengan proses biofilter anaerob aerob. Selain itu, penggunaan bak ekualisasi juga dapat membantu dalam menghandle kotoran padat dan kotoran melayang yang tidak bisa terurai oleh bakteri anaerob maupun aerob. Pengawasan kualitas limbah cair juga merupakan bagian penting dari pengelolaan limbah cair di klinik kesehatan. Tujuan pengawasan kualitas limbah cair adalah untuk memastikan bahwa limbah cair yang dibuang atau dialirkan ke badan air tidak mengganggu atau membahayakan kesehatan masyarakat dan lingkungan sekitarnya. Dengan demikian, pengelolaan limbah cair di klinik kesehatan melalui IPAL memerlukan perhatian khusus dan pengawasan yang cermat untuk negatif terhadap lingkungan dan kesehatan masyarakat sekitarnya. Baik, adapun kesimpulan dari laporan penanganan limbah medis pada penanganan limbah medis padat dan cair pada klinik Pratama UNP telah sesuai dengan Kemenkes nomor 1204 tahun 2004, yang mana penanganan limbah medis harus dilakukan dengan benar dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Limbah medis padat dan cair harus dipisahkan dan dikelola dengan cara yang aman dan ramah lingkungan. Klinik kesehatan juga harus memiliki sarana dan prasarana yang memadai untuk penanganan limbah medis, serta pelaksanaan pelatihan dan pengawasan terhadap tenaga medis kesehatan yang menangani limbah medis tersebut. Dengan demikian, penanganan limbah medis yang baik dapat mencegah terjadinya pencemaran lingkungan dan melindungi kesehatan masyarakat. Sekian presentasi dari saya. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Dan selamat malam.